kita yaitu Kak Jocelyn. Halo Kak Jocelyn. Halo. Ya, oke. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rexi, peneliti direktur TKT ITB 2022. Saya di sini akan memimpin keberjalanan presentasi dari Prima Vistas. Untuk presentasi silakan dimulai dari Kak Jocelyn. Baik, terima kasih Kak Rexi. Sebelumnya selamat sore untuk teman-teman semua. Terima kasih juga kembali untuk ITB juga Karir yang sudah memberikan kesempatan pada hari ini. Dan saya Neva dari PT Prima Vista Solusi, biasa dipanggil Neva dari HRD. Tema yang akan kita bawakan pada hari ini adalah mengenai Payment Service by Prima Vista Solusi. Ya, jadi mungkin teman-teman mungkin belum banyak yang tahu ya apa sih sebenarnya PT Prima Vista Solusi itu. Mungkin banyak yang bertanya-tanya juga, Prima Vista apa sih sebenarnya? Baik, jadi Prima Vista kita merupakan distributor dan penyedia end-to-end solusi pembayaran yang didirikan pada tahun 2002. Jadi sebenarnya sudah berdiri dari sejak 2002. Mungkin slide-nya bisa slide selanjutnya. Baik. Jadi ini kita berdiri dari 2002, namanya PT Prima Vista Solusi. Kita penyedia end-to-end solusi pembayaran. Jadi merupakan perusahaan IT, tapi spesifiknya itu sebenarnya lebih ke sistem pembayaran. Yang menyediakan sistem card present seperti edisi terminal. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, edisi itu apa sih? Mungkin pernah melihat di kasir biasanya untuk pembayaran. Jadi edisi itu electronic data capture. Jadi gunanya itu untuk pembayaran, biasanya tinggal di swipe gitu ya, pakai kartu atau tinggal dipakai QR code saja gitu ya. Jadi itu termasuk salah satu produknya kita. Dan sebenarnya selain card present seperti edisi terminal itu, kita juga support ke not card present seperti internet payment dan juga mobile payment. Jadi sebenarnya di luar dari edisi sendiri, kita support untuk yang lainnya juga, lebih ke internet dan mobile payment, yang pasti all about electronic payment, seperti itu ya. Jadi kita memiliki kantor pusat di Jakarta, tepatnya di International Financial Center di Sudirman, Jakarta Selatan. Namun sebenarnya itu hanya head office aja, karena kita punya cabang di seluruh Indonesia. Karena sesuai dengan visi misi Prima Vista sendiri, kita ingin masyarakat semakin dipermudah dalam melakukan pembayaran. Jadi kita punya cabang di seluruh Indonesia. Jadi kita support provide service for more than 200.000 terminal edisi ya yang ada di seluruh Indonesia, dan itu kerjasamanya dengan seluruh bank partner dan juga financial teknologi pastinya. Nah, jadi untuk cabangnya sendiri kita hampir seluruh kota besar di Indonesia. Jadi kita support di hampir lebih dari 89 service point yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi gunanya apa? Karena memang edisi itu tidak hanya kita jual, tapi kita juga pasangin mesinnya, kita maintain, terus kalau rusak kita perbaiki lagi, jadi end-to-end service-nya. Makanya disebutnya end-to-end service seperti itu. Karena memang sampai rusak pun kita masih perbaiki dan seterusnya seperti itu. Dan itu supportnya itu ke seluruh pelosok desa juga gitu. Jadi makanya kita punya cabang-cabang nggak hanya di kota besar, sampai di kota kecil juga. Jadi edisi itu sampai dipasang ke pelosok-pelosok desa tuh ada gitu. Jadi gunanya apa? Supaya masyarakat semakin dipermudah dalam melakukan pembayaran tersebut. Seperti itu. Nah, ini berikut merupakan beberapa pencapaian yang sudah berhasil diraih oleh Prima Vista sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa yang banyak yang inovasi yang kita buat sebagai pertama di Indonesia, yang dikenal sebagai pertama di Indonesia. Jadi seperti sertifikasi IMV pertama dengan Bank BNI, kan kita berdiri dari 2002 ya. Jadi pada saat 2003 itu kita pertama kali membuat yang IMV Compliant PinPad dengan Bank Mandiri juga tahun 2003, First edisi Mini ATM dengan Bank Permata tahun 2005. Jadi itu pertama kalinya semua rata-rata yang kita buat terkait dengan mesin ini sendiri ya. Jadi edisi itu berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman sih sebenarnya. Jadi mungkin kalau dulu edisi masih pakai kabel ya, masih pakai fixed line, lalu
makin lama makin berkembang, dia bisa pakai GPRS, biometrik, kemudian sekarang juga pakai QR code dan lain sebagainya gitu. Jadi itu beberapa pencapaian yang sudah berhasil kita raih, termasuk untuk full prepaid payment for mobile EDC untuk Bank BRI tahun 2006, contactless payment for Lipo Karawaci tahun 2007, ada juga Mastercard PayPass contactless, itu rata-rata seperti itu ya. Jadi ini pertama kali kita buat untuk yang BNI Mastercard 2007. Kemudian di 2008 kita buat edisi biometric for microbanking, lalu integrated CLR dengan Bank BRI tahun 2014. Edisi network infrastructure ini di 29 kota dengan Bank Permata di tahun 2015, sampai edisi sharing for merchant dan Himbara. Jadi kita support, dulu kan kita biasanya ke bank ya, rata-rata kita hubungannya biasanya ke banking industry, tapi semakin ke sini kita sudah perluas service kita, jadi nggak hanya ke banking aja, tapi juga ke merchant-nya juga. Itulah sebabnya di 2017 ini kita support untuk proyek edisi sharing for merchant dan Himbara, itu kerjasama dengan beberapa bank, di antaranya dengan Mandiri, BNI, BRI, CIMB, Telkomsel, MTI, seperti itu di tahun 2017. Dan di 2019 juga kerjasama dengan Dana, edisi Android, dan juga MAP di tahun 2020, seperti itu. Ya, selanjutnya, apa sih klien atau partner kita? Nah, ini sepintas ya mengenai klien dan international partner kita dan juga klien kita di Indonesia. Jadi yang di atas itu kita lihat ada, ini prinsipalnya ya, dari Verifone, Ingenico, kliennya sendiri itu banking mostly ya, dari Bank Mandiri, BNI, BRI, seperti itu. Lalu untuk merchant-nya juga kita support untuk big merchant-nya juga, di antaranya ada Shell, MAP, Indomaret, Range Market, seperti itu, dan tentunya merchant-merchant lainnya. Karena memang edisi itu kan digunakan hampir di setiap aspek ya, karena untuk pembayaran tersebut, seperti itu. Nah, itu mengenai international partner and kliennya Prima Vista sendiri. Baik, ini beberapa sertifikasi yang sudah berhasil kami raih. Jadi tentunya ada ya untuk PCI DSS dan juga ISO, itu pasti ada juga. Setidaknya sebenarnya udah ada standarnya, sudah standardized gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini salah satu contoh dari mesin edisi itu sendiri. Jadi ini namanya mesin edisi multi acquiring, ini contoh salah satunya aja ya gitu. Jadi edisi ini bisa support all payment. Jadi ini apa ya, teman-teman tahu seperti apa sih biar apa edisi itu ya. Jadi dia itu bisa support all payment methods. Jadi bisa pakai e-money, Breezy gitu. Kemudian ini salah satu contohnya aja, karena memang edisi itu sebenarnya jenisnya variasi banyak banget sih sebenarnya gitu. Tapi itu semua semakin berkembang dan sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat pastinya. Oke, untuk selanjutnya ya itu tadi ya, bisa pakai macam-macam metodenya, bisa Visa, Mastercard dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini juga pengetahuan sedikit mengenai edisi. Sebenarnya edisi itu seperti apa sih? Nah, untuk benefitnya edisi sharingnya kita sendiri, gitu. Jadi untuk edisi sharing multi acquiring ini, jadi sebenarnya yang kita lihat di mungkin di kasir atau apa, kadang kan kita nggak tahu ya itu mesin apa, misalkan gitu ya. Sebenarnya dia itu jenisnya juga macam-macam. Jadi untuk yang edisi multi acquiring dari Prima Vista sendiri, ini kita bisa menerima berbagai jenis kartu tanpa harus menggunakan banyak edisi. Jadi ada satu mesin untuk semua. Gitu. Kadang kan dulu mungkin kita ngeliat, oh ini ada yang untuk bank ini, ada untuk bank ini gitu. Jadi kadang pembayarannya apa, dia harus mesin yang mana gitu. Itu tuh berbeda-beda kadang. Tapi kalau untuk edisi sharing ini, dia bisa menerima berbagai jenis kartu tanpa harus menggunakan banyak edisi. Nah, benefitnya apa? Ada tentunya akan menghilangkan potensi human error. Jadi mungkin kasir salah gesek kartu, ataupun untuk efisiensi dari sisi biaya transaksi, pastinya itu ada ya efisiensinya. Kemudian biaya sewa edisi. Jadi untuk apa, biaya sewa pasti ya karena yang dipakai hanya satu, pastinya biaya sewanya makin berkurang gitu. Jadi
karena itu satu bisa dipakai untuk semua. Lalu efisiensi dari sisi space penempatannya juga. Nah, untuk space penempatannya sendiri ya pasti ngaruh ya, karena yang digunakan hanya satu, jadinya yang lainnya itu pasti maksudnya ya dari sisi space atau penempatan pasti jadi lebih lebih lapang lah gitu karena hanya digunakan satu. Lalu edisi ini sendiri juga dapat memproses pembayaran dengan menggunakan QR code. Karena seperti yang kita tahu sekarang kan untuk pembayaran kan banyaknya sekarang menggunakan QR ya. Saya sendiri mungkin sekarang udah jarang menggunakan uang cash ya sebenarnya. Nggak tahu sih teman-teman bagaimana gitu, karena untuk beli makanan yang anggaplah misalkan di TB ini misalkan suka ada cilok lah apa di depan atau apa gitu ya, atau mungkin yang di pinggir jalan atau apa, sekarang pakai QR code pun bisa gitu. Jadi ini edisi ini bisa memproses pembayaran QR. Jadi sekarang teknologi memang luar biasa ya, maksudnya jadi ya kadang sekarang mungkin uang cash sudah gak terlalu dipergunakan gitu. Kadang di bus pun misalkan kita naik angkutan umum pun, bus, kereta atau yang lain itu sekarang hanya cukup pakai kartu, atau mungkin beberapa sudah menggunakan QR code gitu. Jadi di Jakarta sendiri kita busnya itu sudah beberapa menggunakan QR saja, cukup dengan QR. Jadi tidak ada uang cash gitu. Jadi hampir jarang lah orang menggunakan uang cash gitu. Nah, ya itulah perkembangan teknologi, dan itu semakin dipermudah dan mungkin sebenarnya banyak manfaatnya juga karena memang mengurangi misalkan mungkin kriminalitas juga atau hilang, atau ya biar dari sisi waktu juga lebih ringkas ya, karena kita nggak perlu nunggu lagi untuk uang kembalian, atau kebersihan juga tidak perlu megang uang terus gitu kan. Ya kurang banyak sih sebenarnya manfaatnya. Nah itulah ya, hal-hal seperti itulah yang kita berusaha support. Entah ke depan kita menggunakan apa lagi gitu ya, mungkin nggak pakai QR lagi, kita nggak tahu ya gitu, namanya teknologi kita nggak ada yang tahu, dan itulah yang kita berusaha supaya terus di develop lah istilahnya seperti itu. Nah itulah sebabnya kita sekarang sedang membuka open posisi untuk beberapa IT, terlebih untuk software, untuk ngedevelop aplikasi tersebut sebenarnya. Nanti kita akan bahas di sesi terakhir gitu ya. Nah, jadi untuk integrasi ya dengan PO tadi mungkin jadi mempermudah dari sisi cash register. Jadi edisi itu terintegrasi dengan mesin kasir gitu. Jadi hanya tinggal ada kita dari merchant sendiri hanya tinggal melihat laporannya saja. Nah, di sini kita bisa lihat keunggulannya. Kalau sebenarnya edisi itu kelihatannya mesin kecil, tapi sebenarnya dia banyak terintegrasi dengan yang lainnya juga. Jadi fungsinya juga sendiri macam-macam. Jadi dia itu bisa transaksi selain untuk pembayaran, untuk purchase, bisa juga untuk cicilan, loyalty dan QRIS. Kemudian ada fitur e-voucher juga dan e-discount. Kemudian multi-routing of us and on-us transaction yang didukung oleh bank acquiring terbesar di Indonesia, seperti Bank Himbara, CIMB, dan lain sebagainya. Jadi dari sisi penggunanya sendiri dapat mengakses web portal Prima Vista untuk melakukan monitoring transaksi di edisi, sekaligus memudahkan proses rekonsiliasi antara merchant dan bank. Nah inilah di sini sebenarnya kalau untuk merchant ya, atau teman-teman ada yang di sini mungkin ada hubungan atau mungkin ada usaha atau apa yang seperti merchant gitu ya, itu sangat memudahkan sekali sebenarnya untuk proses rekonsiliasi data antara merchant dengan bank melalui mesin ini, karena terintegrasi dengan web portalnya kita seperti itu. Jadi ya ini dapat melakukan integrasi dengan cash register merchant dan juga mendapat kemudahan perawatan edisi, karena pada saat beli nanti kita ada maintenance-nya juga, ada corrective and preventive maintenance oleh tim Prima Vista yang tersedia di seluruh Indonesia. Karena ya namanya mesin ya pasti tentu itu butuh di maintain secara regularly gitu ya. Jadi karena memang namanya mesin kan dia bisa berkurang ya ininya gitu. Jadi itu
nggak perlu khawatir karena nanti akan di-maintain oleh tim Prima Vista sendiri, seperti itu. Helpdesk Prima Vista sendiri itu kita ada 24/7. Jadi itu artinya apa? 24/7 itu ya berarti selalu ada setiap saat, seperti itu. Baik. Lanjut. Nah, kita masuk nih ke apa sih yang saat ini posisi yang sedang kita sedang open ya saat ini gitu di Prima Vista. Nah, sebelum saya informasikan mengenai posisi-posisinya, untuk tahapan untuk tahapan rekrutmen sendiri di Prima Vista, sebenarnya mungkin sama seperti perusahaan pada umumnya ya. Jadi biasanya kita awali dengan pemanggilan untuk tes. Biasanya kita ada psikotes ya. Kenapa sih harus ada psikotes gitu? Karena memang disitulah kita bisa mengetahui lebih banyak mengenai diri teman-teman. Jadi kita banyak hal yang mungkin nggak bisa dilihat saat interview ya. Itulah sebabnya jangan ini ya, kalau misalkan untuk diundang untuk tes, kenapa sih gitu? Karena memang itu ada fungsinya sebenarnya. Jadi banyak hal yang nggak bisa dilihat interview, tapi bisa dilihat oleh alat tes itu sendiri. Maka itu pasti ada. Biasa kita pertama diawali dengan psikotes dulu, kemudian interview dengan HRD awalnya, lalu lanjut interview dengan user, dan juga head of HR juga, dan diakhiri dengan medical check-up. Jadi kita terakhir tetap ada tahap medical check-up, lalu offering letter, seperti itu. Kurang lebih itulah yang akan dilewati sebelum akhirnya bergabung. Nah, untuk posisi yang lagi open saat ini, kita memang lagi buka banyak posisi ya sebenarnya ya. Jadi pastinya untuk new graduate position itu ada beberapa, mostly itu untuk IT, pastinya kita lihat di situ ada software engineer, Android developer, mobile application, IT QA, dan juga system engineer. Bedanya sendiri apa sih? Mungkin saya ceritakan sedikit ya gambarannya. Bedanya apa sih? Kalau software pasti udah tahu ya, teman-teman IT itu kan soalnya luas ya. Kalau yang software ini lebih ke programmer lah gitu yang tugasnya itu lebih ke ngoding gitu. Nah, untuk software engineer yang kita butuhkan itu spesifik nanti dia menggunakan bahasa C dan turunannya ya, bisa C, C++ gitu ya. Jadi nanti dia tugasnya itu untuk ngedevelop aplikasi untuk edisi terminal itu sendiri. Makanya kita sebutnya sebenarnya terminal programmer di Prima Vista, karena nanti dia ngedevelop edisi itu gitu. Nah, selain software engineer ada Android developer. Kalau Android developer itu ya tentunya nanti dia lebih spesifik ke aplikasi yang berbasis Android tersebut gitu. Jadi kalau bedanya apa dengan mobile application nih? Soalnya sama-sama mobile ya. Nah, kalau mobile application developer itu dia nggak hanya Android, tapi bisa juga iOS juga gitu. Jadi dua. Mungkin kalau teman-teman ada yang, oh saya tahunya Android, tapi saya mau kok belajar untuk yang iOS gitu kan, misalkan nggak apa-apa, karena memang nanti dari sisi device pasti akan disediakan oleh perusahaan seperti itu. Nah, kalau tadi programmer itu mereka kan yang ngedevelop aplikasi gitu kan. Nah, kalau IT QA mereka itu yang lebih ke testing. Jadi nanti ya mereka yang cari misalkan ada bug apa nih dari aplikasinya gitu kan. Jadi itulah tugas dari IT QA itu sendiri gitu. Nah, kalau misalkan software itu kan dia bisa nggak terlalu banyak komunikasi pun nggak apa-apa ya, misalkan ya. Nah, kalau IT QA itu harus bisa lebih proaktif ya orangnya, karena memang dia banyak komunikasi juga, gak hanya dengan programmer juga gitu, terkait dengan aplikasi yang sedang dibuat saat itu gitu. Nah, untuk posisi yang kelima, sistem engineer untuk new graduate position ini, sistem engineer itu bedanya ya kalau program yang tadi kan programmer ya. Nah, kalau sistem engineer ini lebih ke network lah gitu ya, lebih ke network. Jadi mereka yang bagian implementasi, monitoring, maintain server. Nah, inilah tim yang ready 24/7 itu. Jadi karena memang service helpdesk kita kan 24/7 ya. Itulah sebabnya makanya sistem engineer ini selalu ada yang standby. Rata-rata sih memang di perusahaan biasanya sistem engineer seperti itu, karena namanya server itu kadang kan bisa down kapan aja gitu ya. Jadi mereka tuh harus ready, walaupun jam kerja kita normal ya, Senin sampai Jumat setengah 9 sampai ke setengah 6 gitu, tapi sistem engineer itu mereka harus standby di waktu-waktu lainnya gitu. Lebih ke arah standby karena pada saat dibutuhkan nanti mereka mungkin bisa masuk pada hari tersebut. Tapi walaupun masuk, kalau dari perusahaan sendiri, dari Prima Vista biasanya
ada kompensasinya lah gitu ya, kurang lebih. Biasanya ganti cuti atau apa gitu, seperti itu, dan lainnya banyak sih. Nah, kemudian itu terkait dengan new graduate position. Sebenarnya di luar dari itu, kita ada buka posisi yang lainnya juga sih. Jadi yang ada experience-nya sih sebenarnya, preferably. Jadi di antaranya ada untuk sistem analis. Sistem analis ini mereka tugasnya analis ya, tentunya mereka bukan nggak ada ngoding lagi ya seperti programmer, tapi mereka tuh jadi jembatan penghubung antara tim programmer dan juga dengan klien. Jadi sistem analis itu biasanya punya basic pengalaman programmer sebelumnya. Karena kenapa? Biasanya biar mereka tahu apa yang dikerjakan oleh programmer, karena mereka pernah mengerjakan itu. Walaupun sekarang tugas analis itu bukan seperti itu, bukan ngoding lagi, tapi lebih ke jembatan penghubung antara programmer dan juga klien, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi biasanya buat user requirement dan lain sebagainya ya, seperti itu. Database administrator, apa sih database administrator? Nanti mereka yang akan lebih, ini beda lagi ya, dan ini biasanya sih kita juga prefer yang sudah ada experience-nya sendiri, gitu. Untuk IT database administrator itu, karena memang nanti mereka yang akan manage database replication, incident handling. Jadi kalau ada mereka monitoring database availability and performance lah biasanya, seperti itu. Lebih ke monitoring ya biasanya, dan support continuous improvement juga sih biasanya, seperti itu. Kemudian itu untuk database. Product manager, apa nih product manager? Kalau product manager itu yang kami butuhkan saat ini, dia lebih ke pengembangan produk pastinya ya. Beda dengan product owner. Mungkin buat teman-teman juga produk ada kan, kalau di beberapa perusahaan tuh ada product owner, ada product manager, ada product marketing manager gitu kan. Ini sebenarnya beda, kita lebih ke product manager. Kenapa? Karena nanti dia yang akan nge-develop produk itu sendiri sih. Maksudnya lebih ke ngebuat ininya ya, sebentar. Dia jadi jembatan penghubung antara IT-nya itu sendiri dan juga jembatan penghubung ke kliennya juga, gitu. Jadi dia harus mengerti mengenai produknya, dia akan ngebuat forecast-nya seperti apa, end-to-end project-nya seperti apa, gitu. Jadi dia akan banyak koordinasi dengan tim-tim lainnya, gitu. Kalau dalam arti kalau di sini kita banyak hubungan dengan tim komersial, dengan tim corporate secretary maupun tim IT gitu. Jadi banyak hubungan dengan seluruh divisi tersebut lah, seperti itu. Nah, untuk posisi selanjutnya di sini ada kebutuhan untuk data scientist. Untuk data scientist ini atau lebih ke data analis juga ya. Nanti dia lebih ke banyak ke permainan data. Biasanya sih background yang dibutuhkan itu dari mathematics ya biasanya, atau statistik gitu, yang banyak bermain dengan angka, karena memang bukan angka aja sih, dengan datanya sendiri itu benar-benar big data gitu, karena nanti nggak bisa hanya sekedar menggunakan Excel ya. Buat teman-teman yang menyukai pekerjaan data science gitu ya, nah ini posisi ini lagi open karena kita butuh orang yang benar-benar bisa mengolah data, nggak hanya ngolah, tapi dia bisa membuat itu menjadikan sebuah insight dan juga masukan kepada perusahaan, seperti itu. Jadi bisa menggunakan bahasa pemrograman juga, biasanya R dan lain sebagainya gitu ya. Business process improvement. Business process improvement ini yang kami butuhkan itu lebih ke pengembangan produk sih sebenarnya, memang karena kita melihat untuk dalam 2 tahun terakhir ini kan sudah ada, maksudnya dengan adanya COVID seperti itu kan, jadi kita melihat kalau kayaknya banyak yang harus bisa diotomatisasi lah gitu ya, banyak harus diotomasi gitu. Jadi inilah peran dari business process improvement salah satunya gitu. Bagaimana ngebuat segala sesuatu tuh diotomasi gitu. Sebenarnya sih sudah beberapa hal sudah kita otomasi gitu, karena kita sekarang benar-benar bergerak mengikuti zaman ya sebenarnya gitu. Kita belajar untuk kerja juga hybrid gitu kan. Jadi yang dulu mungkin kita masih kerjanya di kantor, bukan di rumah, maaf. Jadi biasa dulu di kantor gitu, tapi sekarang dengan adanya COVID ini mungkin kita bisa ambil positifnya ya. Jadi kita udah terbiasa untuk bisa kerja di mana aja sih sebenarnya gitu. Nah, jadi
kayak dari HRD sendiri, kita dulu biasanya tesnya itu kita masih yang ini banget ya, maksudnya konvensional ya. Jadi biasanya ya 2 tahun yang lalu lah ya. Jadi kita masih undang teman-teman datang tes, ini alat tesnya sudah ada gitu kan. Nah kalau sekarang teman-teman kita prosesnya sendiri biasanya semuanya secara virtual sih. Dengan alat tes juga kita buat semaksimal mungkin supaya bisa dibuat di aplikasi atau apa gitu kan. Itu semua kita buat sendiri gitu kan. Yang tentunya enggak maksudnya tetap sesuai lah, hasilnya bisa sesuai dan malah ternyata lebih efektif dan efisien sebenarnya dari sisi waktu. Mungkin tadinya kita bisa berapa jam, sekarang mungkin hanya cukup 1-2 jam saja tesnya gitu. Jadi ya itulah namanya teknologi juga ya, maksudnya. Dan dari sisi kita belajar lah, namanya manusia itu kan kita tuh adaptasi ya sebenarnya. Yang mungkin dulu seperti itu kita kayak berat banget nih, gimana cara kerja dari rumah nih ya. Akhirnya kita mulai berpikir semuanya itu bisa kalau kita mau pikirkan dan mau untuk berubah juga sih sebenarnya gitu. Nah, itulah untuk posisi business process improvement ini. Dia akan ngedevelop berbagai sisi gitu. Jadi nggak hanya dari satu divisi aja, tapi seluruh divisi. Jadi dia lebih ke helicopter view. Dia akan melihat, oh ini kalau sesuai dari yang dimau oleh manajemen dan stakeholder itu maunya seperti apa, nanti dia akan dikembangin seperti apa gitu. Dan basically harus dari IT sih sebenarnya, karena memang dia tuh harus mengetahui kita bisa menggunakan apa sih untuk kembangin itu. Kalau dia ada background dari IT, itu lebih bagus karena biasanya mereka lebih mengenalkan, oh bisa menggunakan ini loh, bisa menggunakan ini loh gitu kan. Jadi perlu basicnya gitu. Jadi tidak hanya idenya saja, tapi juga harus ada skillnya juga gitu. Nah, kayaknya jadi banyak ya untuk yang position with experience. Ya mudah-mudahan teman-teman ya bisa itu ya. Mungkin yang teman-teman fresh graduate atau apa biar tahu juga perkenalan mengenai posisi-posisi yang ada biasanya seperti apa gitu. Kalau merchant acquisition sales lead ini dia lebih ke merchant acquiring. Jadi karena memang kita nggak hanya banking, sekarang kita udah perluas service kita ke merchantnya juga. Jadi ini ada yang posisi merchant acquisition. Dulu sales kita hubungannya sama bank aja, tapi kalau sekarang hubungannya banyak ke merchantnya. Makanya kita butuh tim leadernya saat ini gitu. Nah, biasanya ini kita preferably dia background-nya harus dari financial technology atau yang related dengan kita. Yang biasa hubungan dengan merchant pastinya gitu. Kalau regional koordinator Surabaya dan Tasikmalaya, sebenarnya ada satu lagi ya Karawang ya. Jadi ya itu ini sifatnya kayak kepala cabang ya, karena memang kita punya cabang di seluruh Indonesia. Jadi saat ini lagi open nih regional koordinator Surabaya dan Tasikmalaya dan juga Karawang. Nah, karena posisi mereka tuh untuk penempatan semua di sana, area-area sana, tapi proses rekrutmen tetap kita jalankan di Jakarta. Itulah karena kita sekarang sudah bisa mengerjakan proses rekrut itu dari mana aja. Itulah maksudnya ya sisi positifnya dengan adanya COVID ini, karena kita bisa ngembangin berbagai tes dan lain sebagainya, interview dan semuanya itu semua via online. Makanya ya untuk regional koordinator ini ya kebetulan lagi ada lowong ya untuk saat ini untuk penempatan Surabaya, Tasik dan juga Karawang. Surabaya merupakan region kita yang kedua terbesar lah di Indonesia gitu ya. Karena di sana dari sisi populasi edisi besar. Kalau Tasik dan juga Karawang ini merupakan regional baru gitu, karena di sana populasi makin besar dan kita butuh koordinator di sana, tadinya hanya service point aja gitu. Lalu yang terakhir admin officer ini sebenarnya butuhnya preferably dia punya experience ya, karena biar kita inginnya dia lebih langsung lari nih jalan gitu, jadi makanya butuh kalau bisa ada pengalaman admin sebelumnya misalkan seperti itu. Nah, itulah sepintas mengenai Prima Vista. Apa sih yang bisa didapatkan kalau kerja di Prima Vista? Why join us gitu? Karena memang ya tentunya kita pastinya kita memiliki budaya yang ini sih maksudnya lebih ke kekeluargaan juga ya, karena memang basically perusahaan IT juga. Jadi dari sisi personelnya juga rata-rata usianya juga nggak terlalu jauh gitu, jadi udah kayak
teman-teman, maksudnya teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kalau dari sisi budaya perusahaan juga seperti itulah. Maksudnya kalau kerja di kantor ya profesional, tapi di luar itu sebenarnya udah kayak teman sendiri juga sih gitu. Jadi semuanya saling support gitu. Kemudian ya dari sisi benefit tentunya dari Prima Vista sendiri semua sediakan mungkin sama sih dengan perusahaan lainnya. Jadi ada insurance, kemudian nanti tinggal di swipe aja untuk orang jalan inapnya, kemudian benefit-benefit lain, tunjangan seperti tunjangan hari raya dan lain sebagainya, bonus, performance, dan setiap tahun ada kenaikan, itu juga pasti, itu semua tapi based on performance pastinya. Seperti itu. Jadi naik sih pasti, cuma besar kenaikannya tergantung performance. Dan bahkan dalam 2 tahun terakhir ini kita sediakan sistem salary kita kan sebenarnya take home pay, tapi sejak COVID ini kita malah sediakan makan siang di kantor. Padahal sistem salary kita udah masuk di situ sebenarnya. Tapi sejak COVID ini malah dari perusahaan kita sediakan makan siang dan bisa untuk dari sisi transport sendiri. Nah itu sepintas lah ya mengenai benefit apa sih yang didapat kalau di Prima Vista. Seperti itu kurang lebih. Mungkin kita sekarang masuk ke sesi question and answer. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Kami persilakan. Oke, makasih banyak Kak Neva atas thank you, pemaparannya. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman untuk peserta yang udah hadir, silakan untuk mengisi presensi pada link yang sudah dikirimkan pada kolom chat supaya nanti bisa dapat sertifikat. Oke, dikatakan juga buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ketikkan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah disediakan. Oke, mungkin kita langsung bacain aja nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Anonymous, mungkin ada beberapa yang sudah dijawab tadi. Mungkin. Terima kasih Kak, izin bertanya, PT Prima Vista Solusi lagi buka job position apa saja dan di mana bisa aksesnya, serta dalam seleksinya apa dibutuhkan dari jurusan tertentu atau semua jurusan bisa apply. Terima kasih. Oke, mungkin saya coba jawab dulu ya, Kak Resi. Ya, silakan. Oke, jadi kalau untuk posisi apa aja tadi sebenarnya sudah diinfokan ya, seperti yang tadi Reksi bilang, itu bisa dilihat di job vacancy juga, macam-macam, ada yang untuk new graduated position, ada juga yang untuk position with experience gitu. Yang pasti untuk jurusannya tergantung dari posisi yang di-apply pastinya. Teman-teman jangan lupa pada saat apply pastikan lihat background requirement-nya itu jurusan apa sih yang dibutuhkan gitu, karena itu sebenarnya mempengaruhi juga untuk requirement. Jadi pastikan sesuai dengan requirement-nya gitu. Kalau misalkan requirement bisa untuk apa aja semua jurusan, berarti oke nih gitu, bisa di situ gitu, karena memang biasanya ada beberapa posisi tertentu yang spesifik gitu kan. Nah, kalau untuk yang semua jurusan bisa apply sebenarnya ada, cuma biasanya sih kita yang lagi open itu untuk admin biasanya. Admin officer itu semua jurusan bisa apply sih. Dan posisi lain juga ada sih yang semua jurusan itu seperti merchant acquisition, sales lead, karena namanya sales itu dia bisa dari jurusan apa aja, yang penting kan ke personalnya ya, apakah dia pengalamannya sesuai atau tidak gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih. Jadi pastikan lihat requirement-nya juga, karena ada beberapa yang nggak bisa semua jurusan gitu. Oke, mungkin itu bisa menjawab ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga Kak Neva atas jawabannya ya. Mungkin dengerin lagi buat teman-teman sebelum apply mungkin bisa dicek-cek dulu nih untuk requirement-nya seperti apa, jurusan atau background kita dari jurusan apa, mungkin bisa diperhatikan lagi buat teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Cindy Monica. Apa yang bukan S1 seperti vokasi atau D1 sampai D3 boleh mendaftar nggak Kak? Oke, baik. Terima kasih Cindy untuk pertanyaannya. Apa yang bukan S1 seperti vokasi D1, D3 boleh mendaftar? Boleh. Tapi sekali lagi posisi kita yang untuk bisa seperti itu untuk saat ini sih yang lagi open kebetulan bukan nih untuk posisi admin lagi. Dia bisa dari jurusan D3 pun oke gitu. Yang penting sebenarnya sih admin itu yang penting dia bisa Excel sih sebenarnya. Skill-nya sih sebenarnya yang lebih dilihat gitu. Kalau untuk yang selebihnya sih kita saat ini yang lagi open memang rata-rata untuk S1 minimal gitu. Tapi yang D3 ada, itu yang admin seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih Kak Neva atas jawabannya. Kemudian kita langsung move ke next question aja dari Noval Riyandi. Selamat sore Kak, untuk jam kerja di PT Prima Vista Solusi ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih. Halo Naufal, thank you sebelumnya untuk pertanyaannya. Jam kerja. Nah, ini biasanya teman-teman salah satu apa yang ditanyakan pasti jam kerja seperti apa sih gitu kan. Nah, kalau jam kerja di Prima Vista sendiri, sebenarnya sih kita ada 2 jam kerja. Sebelum normalnya ya, di luar pandemi, karena pada saat pandemi semua jam jadi berubah seperti itu. Jadi normalnya kita jam kerja itu Senin sampai Jumat untuk posisi tertentu sih di luar operation. Jadi kita tuh punya divisi, beberapa divisi, ada 7 lah kurang lebih. Satu di antaranya itu untuk operational. Operational itu dia jamnya beda. Jamnya itu beda dan operational itu untuk posisi yang lagi open sekarang regional koordinator dan juga administrative officer. Gitu aja. Jadi sebenarnya untuk yang spesifik jadi yang Senin sampai Jumat itu regional koordinator masuk sih seperti staff lainnya. Maksudnya Senin sampai Jumat setengah 9 sampai setengah 6. Tapi khusus untuk posisi administrative officer, mereka itu jam kerjanya 6 hari kerja. Jadi mereka kalau Sabtu masuk, Minggu libur, Minggu masuk, Sabtu libur. Jadi biasanya gantian sih gitu. Jadi yang pasti 6 hari kerja. Kenapa? Karena kita perusahaan jasa, jadi selalu pasti ada yang standby nih di hari Sabtu Minggunya gitu. Kalau sistem engineer kan mereka ready 24/7 tadi, tapi mereka nggak masuk sebenarnya, bukan jam kerja Senin Sabtu Minggu itu bukan jam kerja. Sistem engineer yang IT ya, mereka emang ready 24/7, tapi jam kerja mereka tetap sama seperti yang lain, Senin sampai Jumat setengah 9 sampai setengah 6. Tapi khusus untuk admin, untuk tim operasional kita, mereka tuh masuk. Jadi di kita tuh ada 2 jam kerja pada dasarnya, ada yang Senin sampai Jumat, setengah 9 sampai setengah 6. Kalau yang masuk di Sabtu Minggu seperti admin ini, Senin sampai Jumatnya sampai setengah 5 aja. Karena Sabtunya mereka masuk dari jam 9 sampai jam 3, kalau mereka masuk yang Minggu 10 sampai jam 4. Tapi di Senin sampai Jumatnya mereka pulangnya lebih awal. Jadi kalau teman-teman misalkan lihat misalkan ke sini, kok udah ada yang pulang nih setengah 5 gitu, karena memang mereka jam kerjanya ke setengah 5. Jadi karena Sabtu Minggunya mereka masuk. Itu normalnya ya gitu. Kalau misalkan pada saat pandemi ini udah 2 tahun terakhir kan kita hybrid ya. Jadi baik tim operasional, baik tim IT dan lain-lain sebagainya, HR, sales, kita masih sistemnya hybrid. Jadi kadang masuk di kantor, kadang WFH, kadang WFO gitu. Tapi dari sisi jam kerja tetap sama. Bedanya tempatnya aja gitu. Satu di kantor, satu di rumah gitu aja sih sebenarnya. Seperti itu sih kurang lebih, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih sebelumnya. Oke. Mungkin sekarang sembung lagi membahas tentang jam kerja nih Kak. Kalau misalnya untuk liburnya di sana itu seperti apa kayak? Atau libur atau cutinya, jatahnya seperti apa? Oke, baik. Mengenai cuti ya. Jadi kalau misalkan cuti, kita normalnya sih memang 12 ya per tahun gitu. Jadi jatah cutinya 12 per tahun, 12 hari per tahun. Tapi itu bisa meningkat. Jadi sesuai tergantung lama kerjanya. Misalkan lama kerja udah 7 tahun ya, atau sebentar 5 tahun, 7 tahun. Jadi ada beberapa masa kerja tertentu tuh nanti dia meningkat. Bisa 12, nanti 15, bisa 18, dan terakhir 22. Teman aku ada yang 22. Dan aku sendiri ya, saya sendiri kan udah dari 2012 ya. Saya sudah 10 tahun, masih sebentar itu hitungannya. Jadi udah 10 tahun di Prima Vista, makanya jatuh cuti saya udah 15 nih sekarang gitu. Jadi itu meningkat sih, tapi yang pasti kalau misalkan ya cuti itu 15 per hari, tapi kalau misalkan teman-teman masuk, misalkan kita kan kadang suka ada event kayak outing, gathering, dulu sebelum pandemi ya, apalagi gitu ya. Jadi biasanya 2-3 hari, misalkan biasanya itu eventnya di weekend. Jadi kalau kita datang, dapat cuti tuh. Jadi nambah deh cutinya gitu. Jadi itu bisa digunakan langsung. Jadi kalau kita masuk di hari-hari tertentu di Sabtu Minggu, kalau kita ikut, kita kadang suka ada aktivitas, misalkan kita suka ada tanding juga nih, olahraga kan, kita juga dari perusahaan sediakan buat teman-teman yang mungkin ada hobi badminton, ada hobi macam-macam gitu ya. Jadi itu difasilitasi dari perusahaan, ada hari-harinya bisa menggunakan lapangan yang sudah kita sewa misalkan gitu. Jadi teman-teman ada yang badminton lah, ada yang tenis meja lah, dan kadang-kadang suka ada turnamen.
dengan klien, dengan bank misalkan gitu. Kalau itu masuk di Sabtu Minggu dapat cuti lagi. Yang pasti kalau ada kegiatan yang kalau kita aktif, kita datang nanti dapat cuti lagi gitu. Kadang-kadang kita suka ada kegiatan CSR juga, corporate social responsibility, itu biasa di hari Minggu atau di hari Sabtu. Kalau datang biasanya sih dekat-dekat Lebaran ya, kita kadang suka bagi-bagi makanan atau mungkin kegiatan-kegiatan lain yang terkait CSR gitu, itu nanti dapat juga gitu kurang lebih. Jadi seperti itu sih kurang lebih kalau mengenai cuti ya pastinya. Oke, mudah-mudahan sudah menjawab ya. Oke, makasih banyak Kak. Ya, berarti emang ya nggak cuma kerja aja lah sini, banyak banget dan seru-seru banyak lah. Malah mungkin kalau saya boleh tambahkan ya, sekarang kan lagi banyak marak nih ke game mobile ya gitu. Ada kita suka ada pertandingan Mobile Legend lah gitu ya. Jadi turnamennya itu di seluruh Indonesia. Awal hanya teman-teman IT sama yang di sini aja gitu turnamen. Wah, jadi tapi tenangnya itu di luar jam kerja ya. Jadi biasanya di malam hari atau kalau kadang-kadang kalau siang mepet waktunya, jadi ya biasanya kita suka ada turnamen dan ada hadiahnya gitu. Dan terakhir sih kita udah ngajak teman-teman juga yang di regional kita. Jadi teman-teman yang ada kita bisa lawan teman-teman yang ada di Kalimantan, ada yang dari mana gitu. Jadi ya itu kegiatan-kegiatan yang bikin memotivasi kita biar kita tuh nggak hanya kerja aja, tapi ada sisi fun-nya juga supaya tetap happy lah intinya gitu. Itu sekilas ya sepintas mengenai perusahaan. Oke, ada lagi kira-kira? Ya, terima kasih. Teman-teman udah bakal banyak nih yang tertarik nih untuk di Prima Vista Solusi. Iya. Yang pasti ya ada lagi? Ya mungkin kita move ke next question dulu Kak. Okay. Ada pertanyaan dari Kak Sastika Dilasari. Ya. Halo Kak, saya adalah mahasiswa teknik elektro pada perusahaan fintech seperti Prima Vista. Posisi apa yang cocok untuk jurusan yang sedang saya tempuh? Apakah trainee dahulu bagi new graduate sebelum memulai pekerjaan yang sesungguhnya? Baik, terima kasih. Halo Sastika Nilasari, thank you sebelumnya untuk pertanyaannya. Mahasiswa teknik elektro. Baik, kalau Sastika berarti saya lihat kan pasti perempuan ya, gitu. Biasanya sih kalau teknik elektro itu mostly ya di kita banyak sih teman-teman dari ITB juga gitu ya, alumni-alumninya juga banyak yang udah masuk ke kita juga. Jadi biasanya sih masuk entah ke programmer ya, antara software engineer, Android developer atau apa. Kadang ada yang ke system engineer juga gitu. Tergantung sekali lagi tergantung ke passionnya Sastika sendiri nih. Tika passionnya di mana? Apakah ke programmer, ngedevelop aplikasi, ngoding gitu kan? Karena tergantung bahasa pemrogramannya juga yang diketahui atau mungkin minatnya di hal yang lainnya gitu. Yang pasti yang pertama harus dilihat itu passionnya dulu di mana. Teknik elektro open nih di kita bisa untuk IT, programmer atau system engineering. Cuma apakah Tika minat di sana atau tidak, memiliki passion di sana atau tidak gitu. Kalau tertarik, silakan di-apply di posisi tersebut ya. Kalau sistem engineer sih biasanya kita preferably cowok ya sebenarnya. Dan sistem engineer yang sekarang lagi open itu, dia itu lebih ke hubungan dengan klien, dengan custom, dengan di luar sih biasanya, dengan klien. Jadi buat teman-teman yang suka traveling, itu cocok untuk posisi sistem engineer karena dia kadang nggak hanya di Jakarta, tapi kadang mungkin di seluruh Indonesia bisa kemana-mana gitu. Itu perjalanan dinas aja sih gitu, 1-2 hari biasanya. Itu untuk posisi yang sistem tadi ya. Nah, apakah trainee dulu buat new graduate seperti itu? Nah, biasanya kita lebih kayak on the job training ya pada saat masuk gitu. Jadi biasanya teman-teman akan ada seniornya sih yang akan ngajarin dulu dalam beberapa bulan pertama gitu. Jadi tergantung seberapa cepat belajarnya juga. Nah, ini juga satu hal mungkin yang positif dari perusahaan kita gitu, dari Prima Vista, karena buat teman-teman yang baru lulus sebenarnya ini tempat yang tepat juga untuk belajar gitu, karena di sini kita semua saling dukung ya buat teman-teman semuanya gitu. Jadi ya kalau untuk trainee ada pasti di awal gitu. Oke, terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Oke. Ya, terima kasih banyak juga kan atas jawabannya. Mungkin kita lanjut tuh ke pertanyaan selanjutnya. Dari Anonymous, maksimal umur rekrutmen 30 tahun masih bisakah? Baik, terima kasih. Sebelumnya pertanyaannya untuk umur rekrutmen 30 tahun masih bisa gitu. Bu, oh ya masih bisa. Ya, gitu. Kita nggak melihat usia ya sebenarnya, yang penting ngelihat
orangnya sesuai, cocok atau tidak, dan mau tidak gitu untuk posisi tersebut gitu kan. Dari sisi usia kita nggak masalah sih sebenarnya gitu. Oke, ada lagi mungkin? Oke, selanjutnya ada pertanyaan Ya. dari Raja Ibrahim. Mungkin cukup banyak ini pertanyaan, tapi saya bacakan satu-satu aja ya. Boleh. Untuk yang pertama, apakah aplikan harus bisa semua atau banyak bahasa pemrograman? Atau beberapa saja atau salah satu juga boleh? Yang pertama dulu, Kak. Baik, saya jawab dulu ya. Yang pertama, terima kasih sebelumnya. Halo dengan Raja Ibrahim. Terima kasih sudah memiliki ketertarikan ya di Prima Vista dan bertanya. Jadi untuk aplikan sendiri, apakah harus bisa semua banyak bahasa pemrograman atau beberapa saja atau salah satu juga boleh? Jadi aplikan itu nggak harus semuanya bisa, karena masing-masing orang kan pasti punya kemampuannya beda-beda ya. Gitu. IT sendiri, programmer sendiri, mereka biasanya punya spesifikasi atau passion tertentu gitu. Jadi saya IT nih, programmer, kita sama-sama programmer, tapi bisa jadi jalannya beda karena programmer itu kan macam-macam ya, ada web developer, ada Java developer, ada kalau di kita terminal programmer, develop aplikasi. Jadi bahasa pemrograman itu kan macam-macam ya. Nah, sekarang kembali lagi ke posisi yang di-apply gitu. Jadi kalau untuk terminal programmer sendiri atau software engineer, dia hanya perlu yang penting dia bisa bahasa C. Mungkin kalau buat orang-orang IT, bahasa C itu kayak bahasa yang ini banget ya, udah lama banget ya, udah tua gitu ya. Jadi dia cukup bahasa C sih. Namanya programmer, mungkin mereka pengetahuannya banyak, tapi mereka spesifik belajarnya ada beberapa orang tertentu yang dia sukanya nggak general gitu, ada yang spesifik ke satu bahasa tertentu lah misalkan gitu ya. Nah di kita juga nggak harus semuanya bisa, walaupun pada saat masuk di Prima Vista sendiri, misalkan teman-teman masuk nih ke Android developer gitu, terus dalam perjalanannya, wah kayaknya saya tertarik nih mobile nih, saya mau belajar, mau ngedevelop diri saya lagi nih, kasih challenge, saya mau belajar yang ini, bisa gitu. Jadi makanya saya bilang teman-teman yang graduate, yang baru gitu ya, baru lulus, bagus karena memang di sini kita kasih kesempatan untuk berkembang gitu. Jadi pada saat sudah di dalam ingin ngembangin diri ke sini atau bahkan jadi sistem analis, atau mungkin ada yang maunya dia ngembanginnya ke sisi manajerial, ada yang mau ngembanginnya spesifik, oh saya mau jadi ahli di bidang itulah, bisa jadi senior software atau apa gitu. Jadi itu semua kembali ke teman-teman gitu. Jadi apakah harus bisa semua? Gak perlu bisa semua, yang penting sesuai dengan bahasa pemrograman yang sedang dicari, sesuai posisinya. Kalau di Android butuhnya apa, kalau butuh untuk mobile apps butuhnya apa, kayak gitu. Jadi seperti itu sih untuk, ya itu pertanyaan nomor 1 ya. Oke. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih ya. Untuk urutan tahapan seleksinya apa saja yang harus dilewati oleh aplikan? Baik, untuk tahapan seleksi, ya mungkin saya coba jelaskan kembali ya. Jadi untuk seleksinya sendiri, kita diawali dengan psikotes pastinya. Jadi biasanya itu 1-2 jam, dan itu virtual, biasanya kita invite by phone biasanya, dan itu virtual ngelakuinnya. Dan setelah lolos dari psikotes, biasanya kami akan invite untuk tahapan interview dengan HRD dulu, gitu. Kemudian kalau lolos lagi akan lanjut interview dengan user. Dan kalau ada user oke, ada interview dengan head of HR lagi, gitu ya, dengan head of HR. Dan kalau dari head of HR udah oke, terakhir medical check up. Kalau medical check up-nya udah oke, biasanya sih tahap terakhir udah offering, seperti itu. Baru bisa bergabung ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika kandidat sudah mengikuti interview, kira-kira kandidat estimasi menunggu berapa lama? Baik. Minggu atau berapa bulan? Wah, itu juga ya. Saya lagi lihat ini berapa minggu atau berapa bulan. Sejauh ini sih kita kalau untuk proses biasanya sih kita kalau sudah di-invite maksimal 1 minggu kita bilang untuk menunggu kabar dari kami. Jadi biasanya sih kami infonya tunggu kabar dari kami maksimal 1 minggu, karena kalau udah lewat 1 minggu berarti mungkin belum cocok gitu kan. Jadi biasanya sih dalam 1 minggu maksimal gitu. Jadi kalau dalam 1 minggu belum ada kabar, berarti berarti udah nggak oke, misalkan gitu. Kalau misalkan udah oke, biasanya dalam 1-2 hari kami biasanya infokan gitu. Walaupun belum diproses dalam minggu itu, misalkan ya mungkin usernya berhalangan atau apa,
yang pasti sudah diinformasikan pasti sebelum 1 minggu lewat gitu. Jadi apakah lolos tidaknya, kalau misalkan oke biasanya segera kami hubungi gitu. Jadi hanya cukup 1 minggu aja ya. Oke, terima kasih. Oke, cukup cepat ini kayak gitu. Ya. Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, setelah mengikuti semua seleksi, apakah kandidat harus melewati probation employee terlebih dahulu? Ya. Jika harus melewati probation employee, apakah kandidat masih menghadapi sistem eliminasi atau sistem gugur lagi? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kalau untuk sistem seleksinya itu sendiri, kita kalau khusus untuk IT misalkan gitu ya, biasanya kita 3 bulan probation dulu. Probation pasti ada sih 3 bulan biasanya. Jadi setelah lewat 3 bulan, biasanya langsung permanen si employee. Jadi apakah kandidat masih menghadapi sistem eliminasi atau sistem gugur lagi? Yang namanya sistem masa percobaan, masa probation, pasti ya itu pasti ada apa maksudnya lah ya gitu ya. Cuma jarang banget sih biasanya yang nggak lolos yang misalkan nggak lolos probationnya, biasanya sih selama ini lolos ya. Tapi kita nggak bisa bilang 100% pasti lanjut setelah probation, enggak, karena itu kan namanya masa probation tergantung kapasitas orang masing-masing juga. Cuma selama ini sih sejarahnya kayaknya jarang ya yang nggak lewat masa probation ya gitu. Jadi apakah menghadapi sistem eliminasi? Ya mungkin ada, tapi biasanya sih jarang, dan ya kita sih yang penting percaya sih dengan diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita merasa kita tunjukkan yang terbaik dari kita juga, karena tahap-tahap awal itu memang tahap yang paling penting sebenarnya dalam kerjaan kita sih sebenarnya, karena disitulah kita tuh nggak hanya belajar, apalagi kita baru lulus misalkan nih, wah 3 bulan pertama nih ini masa terberat sih sebenarnya, karena dia tuh nggak hanya belajar mengenai, nggak hanya performance aja yang dilihat atau dinilai, misalkan kita nggak hanya harus belajar mengenai apa sih nih saya harus ngerjain apa misalkan gitu kan, nggak hanya itu saja yang dipelajari, karena dia juga harus belajar adaptasi bagaimana, teamwork bagaimana gitu. Sebenarnya banyak soft skill lain yang perlu ditingkatkan gitu, jadi banyak harus diperhatikan. Tapi ya kita yang penting harus percaya, harus positive thinking juga, maksudnya ya kita tunjukkanlah yang terbaik dari kita, dan 3 bulan itu hanya sebentar sih gitu, akan bisa segera lewat sih sebenarnya, dan yakin aja kalau kita pasti akan lewat gitu. Tapi apakah ada sistem eliminasi? Ya tentu ada namanya masa probation, tapi jarang sih, biasanya sih selalu lolos ya gitu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, mungkin untuk pertanyaan nomor 5 mungkin kurang lebih sama kayak nomor 4 tadi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Apakah kandidat juga berkesempatan untuk mengikuti jenjang karir atau path career? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya ya untuk karir path, pasti ya teman-teman pasti udah langsung berpikirnya panjang ya ke depan, pasti nih yang bertanya nih Raja Ibrahim. Jadi gak hanya nyari pengalaman juga, tapi dia udah pikir panjang, nanti saya mau apa nih di sana gitu. Jadi kalau untuk karir path sendiri di Prima Vista biasanya misalkan contoh untuk IT ya, kita biasanya sih nyari selalu dari dalam sih gitu. Jadi untuk proses rekrut dan lain sebagainya biasanya kita lihat dari dalam, misalkan ada kesempatan untuk posisi ini atau gimana, itu ada gitu untuk career path, dan itu terbuka untuk semua. Jadi masing-masing orang mungkin bisa berbeda-beda. Maksudnya seberapa cepat dia naiknya. Mungkin orang yang satu dalam 3 tahun atau dalam 5 tahun dia udah bisa naik. Mungkin orang lain bisa 2 tahun bisa naik gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Tapi ya itu kembali ke performance kita sendiri gitu. Tapi apakah ada career path? Ada, pasti gitu. Apalagi misalkan udah lewat 3 tahun, mau dikembangin kemana nih IT-nya. Jadi karena kita memang ingin teman-teman yang bergabung juga bisa stay lama gitu ya. Jadi maksudnya ingin benar-benar berkembang bersama kita. Karena kita pun dari 2002 berdiri, banyak sih orang yang dari 2002 berdiri masih ada sampai sekarang gitu. Dan apa ya maksudnya, jadi posisi itu tuh bisa meningkat pasti, dan sesuai dengan minatnya tuh di mana. Kayak yang tadi bilang, ada yang dia mungkin awalnya lebih ke teknis, ke programmer, mungkin dia jadi senior programmer karena dia mau jadi expertise lah di bidangnya, kita bilangnya expertise gitu ya. Oh dia jadi benar-benar expert lah di bidang software engineering itu, makanya jadi misalkan senior software atau apa gitu. Nah kemudian kalau yang mau ke manajerial atau apa, mungkin dia ke analis, sistem analis, atau mungkin bahkan nanti bisa jadi PM atau apa gitu. Jadi ada kalau dibilang seperti itu, tapi ya semua dikembalikan ke kita
gitu. Karena tentu perusahaan punya penilaian sendiri, terbuka ada, tapi itu kembali ke performance kita pastinya seperti itu. Oke, ada lagi kira-kira? Oke, terima kasih Kak Neva. Mungkin Ya. Lanjut pertanyaan terakhir dari Raji Ibrahim ya. Apakah aplikan diharuskan memiliki TOEFL score atau IELTS score? Baik, yang pasti kalau untuk TOEFL atau IELTS, kita sih sebenarnya nggak ada sih, nggak diharuskan ya buat teman-teman untuk memiliki TOEFL score atau IELTS. Kalau di kita sih sebenarnya tidak ada gitu. Jadi, tapi memang kalau misalkan English itu bisa, itu nilai plus sih sebenarnya. Biasanya sih kadang untuk posisi tertentu kita mungkin interviewnya in English atau apa gitu. Tapi memang kalau untuk TOEFL score dan IELTS score kita untuk saat ini sih belum ya. Jadi belum harus ada nilai tersebut gitu. Kalau ada, biasanya kita jadikan itu ini sih pada saat kita pengajuan juga untuk kandidat, kita masukin tuh biasanya nilai TOEFL. Jadi dia TOEFL-nya segini loh. Jadi kita tahu nih, ini kandidatnya seperti ini gitu. Jadi referensi khusus sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada skor seperti itu, masukin aja di CV. Karena itu nanti dilihat juga. Jadi penilaian sih sebenarnya, walaupun diharuskan enggak sih, tapi itu jadi nilai plus seperti itu. Oke, terima kasih Raja Ibrahim. Oke, terima kasih juga Kak Neva atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir yang ada di Q&A ini dari Novel Riyandi, mau menyambung pertanyaan tentang cuti tadi. Artinya apakah bisa digabung semua atau hanya 1 bulan atau beberapa hari saja? Ya, ini menarik ya sebenarnya. Jadi, wah ini HRD lagi yang jawab ya. Sebenarnya sih saya agak-agak susah nih kalau jawab gini nih. Idealnya cuti itu tuh nggak boleh diambil langsung sebulan gitu orang gitu ya. Apalagi kalau kayak punya teman saya nih udah 22 hari dia punya ya. Sebulan dia nggak kerja juga bisa gitu ya. 1 bulan kan ada 22 hari kerja rata-rata kan. Idealnya sih jangan ya sebenarnya. Walaupun sebenarnya kemudian juga kita nggak bisa larang juga sih sebenarnya gitu. Cuma ya pastikan aja karena memang kalau kita ninggalin kerjaan itu kan banyak hal sebenarnya yang mungkin bisa miss ya atau apa, karena nanti nggak enak juga misalkan kita cuti tapi ternyata diganggu, nih kan soalnya masih running kan, namanya kerjaan itu kan walaupun kita cuti kan sebenarnya masih di jalan tuh, kan gak enak juga pada saat kita cuti nanti diganggu atau apa misalkan gitu. Sebenarnya kan kalau dibilang bisa digabung atau tidak, bisa aja terserah sih sebenarnya, walaupun baiknya sih jangan, mendingan dipisah-pisah biar ya maksudnya jangan langsung semua dijadiin di satu cuti sih sebenarnya. Kalau baiknya sih begitu, tapi kalaupun mau diambil seperti itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Ya tergantung ke orangnya dan kadang-kadang dari atasannya juga ya, apakah membolehkan atau tidak gitu ya. Ya kembali lagi ke teman-teman sih sebenarnya gitu. Oke, terima kasih sebelumnya, mudah-mudahan sudah bisa menjawab ya. Oke, semoga sudah menjawab ya untuk Novel Riyandi. Oke, mungkin dari Q&A mungkin sudah semua terjawab. Mungkin apabila teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu mungkin sekitar 1 menit lagi. Tapi apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya rasa untuk webinar dari PT Prima Vista Solusi dicukupkan sampai saat ini aja. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Neva atas pemaparannya tadi yang luar biasa dan juga jawaban-jawabannya. Ya, sama-sama Mas Reksi. Semoga teman-teman di sini makin banyak nih yang tertarik untuk join di Prima Vista Solusi. Amin. Dan bisa berkembang bersama-sama. Oke. Sukses ya buat semuanya, buat Reksi, buat teman-teman juga. Stay safe, stay healthy ya semuanya. Ya, terima kasih banyak juga Kak. Semoga Kak juga sehat selalu. Mungkin saya di sini Reksi di sini untuk menutup webinar pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan antusias dari teman-teman semuanya. Saya Reksi izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat sore.